yang masuk? Tidak. Ingin ya? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri dulu. Saya ingin melihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nanti kalian silakan berhitung. Untuk kelipatan 3 itu diganti menjadi kata debat. Contohnya seperti ini. 1, 2 debat, 4, 5 debat. Silakan berhitung mulai. 2 debat, 4, 5 debat. Oke, silakan yang salah maju ke depan. Silakan yang lainnya bisa duduk kembali. Masih ingat pembelajaran untuk minggu sebelumnya itu materinya terkait dengan apa? Oke. Jenis-jenis transaksi. Jadi untuk pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar materi penjualan jasa dan penerimaan piutang. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa. Ada yang pernah menabung di bank? Ada. Di sana, setelah kalian melihat buku tabungan, ada bunga bank, ada pajak juga. Jadi saldo di buku tabungan kita akan bertambah dengan aktivitas penerimaan bunga. Penerimaannya itu tidak ada kaitannya dengan operasional usaha perusahaan. Oke, selanjutnya ya dalam pembelajaran hari ini, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu terdiri dari yang pertama, di sini kalian mampu menguraikan definisi transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa. Yang kedua yaitu mampu menganalisis transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa. Tujuan akhirnya kalian mampu melakukan entry transaksi penerimaan dengan menggunakan aplikasi Mayo versi 18. Jadi kalian setelah ini saya paparkan PPT, silakan disiapkan alat tulisnya. Jadi nanti ketika saya memaparkan PPT itu bisa dicatat hal-hal yang sekiranya dirasa masih belum bisa dipahami. Adalah pemaparan PPT tentang transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa. Ya, silahkan sekarang bisa didiskusikan dengan temannya. Kira-kira dari tampilan PPT tadi adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa didiskusikan dulu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan. Jika kita menerima uang dari hasil pembayaran piutang pelanggan dan menerima uang dari aktivitas lain seperti apabila pegawai meminjam uang terus dibayar itu, apakah pencatatannya sama dicatat dengan Mayo, Bu? Jadi pencatatannya ya jika ada penerimaan dalam bentuk piutang pelanggan berarti itu masuknya kita di menu apa? Di menu sales, kemudian kita pilih ya resep payment. Nah, selanjutnya jika kita melakukan pencatatan penerimaan piutang pegawai, ya berarti kita masuknya di menu banking, kemudian kita pilih ya resep money. Seperti itu. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Bisa kita ingin mencatat transaksi penerimaan lain di luar usaha. Jika kita menerima dalam bentuk uang tunai atau transfer bank, maka pencatatannya sama ya Bu kalau di sana. Jika kita menerima dalam bentuk uang tunai, maka di sini pencatatannya kita masuk di menu banking. Pilih yang receive money. Pada kolom deposit to account kita isikan cash on hand atau petty cash. Nah, jika kita menerima dalam bentuk cek, bagaimana pencatatannya? Di menu banking kita pilih receive money. Di kolom deposit to account kita isi menjadi cash in. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Oke. Di sini ada latihan. Silakan itu bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, di sini ada kasus yang pertama. Silakan bisa diamati.
Ya, silakan maju ke depan. Kas di perusahaan bertambah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit. Kita lanjut dulu ke kasus yang kedua. Oke, silakan diamati lagi. Untuk kasus 2, menurut saya jurnalnya seperti ini analisisnya. Kas kecil bertambah di debit dan pendapatan bunga bank bertambah di kredit. Kasus yang terakhir. Nah, ini silakan bisa diamati. Analisis dari kasus 3 adalah buka menu sales, pilih receipt payment, masukkan jumlah yang diterima kemudian rekod. Oke, kita bahas dulu ya untuk kasus yang pertama sama kasus yang kedua. Jadi sambil dilihat itu pekerjaannya sudahkah sama dengan yang ada di depan apa belum. Jadi untuk kasus yang pertama tadi, setoran modal awal dari pemilik. Jadi apa pengaruhnya di perusahaan kita? Modal. Nah, pengaruhnya adalah yang pertama, kas di perusahaan itu bertambah. Kas bertambah ada di sebelah mana? Debit. Selanjutnya pengaruh untuk perusahaan apa lagi? Modal. Modalnya bagaimana? Berkurang atau bertambah? Kalau ada yang menyetorkan uang ke perusahaan sebagai tambahan modal, otomatis modal di perusahaan kita juga akan bertambah. Bertambahnya di sebelah kredit. Jadi untuk jawabannya kasus pertama itu benar. Silakan yang belum sesuai bisa disesuaikan dulu. Lanjut untuk kasus yang kedua. Jadi di sini ketika perusahaan kita itu menerima pendapatan bunga bank, itu maka pengaruhnya di perusahaan apa? Kas kecilnya bagaimana? Kecilnya bertambah. Bertambahnya di sebelah mana? Debit. Bertambahnya di sebelah debit. Terus apa lagi yang berpengaruh di perusahaan kita? Pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank kita bagaimana? Bertambah di sebelah kredit. Sebesar 10 juta berarti jawabannya benar. Untuk pembelajaran berikutnya ini kita buat kelompok. Saya menentukan kelompok ini tadi 21 ya yang masuk. Iya. Itu nanti saya bagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 anak. Kelompok pertama Anggrit, ya, terus Elis sama Devina. Selanjutnya untuk kelompok kedua itu ada Lutfi Datun, Helen sama Maya Amelia. Sama dicatat dulu ya anggota kelompoknya. Dan kelompok terakhir Miftahul Anggiaya sama Karlinda. Sudah tahu semuanya ya kelompoknya? Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua. Kalau sudah, silakan sekarang bisa berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri. Oke. Kalau sudah, silakan salah satu perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan untuk mengambil kasusnya. Kalau sudah, itu silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Oh ya, nanti misal ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya. Untuk hasil pekerjaannya itu silahkan dikasih sama kelompoknya masing-masing ya.
sudah selesai bisa langsung dikopikan di flash ya. Ya Bu. Nanti Ya Bu. terus nanti silakan dipresentasikan, ditampilkan di depan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sambil bisa dikopikan dulu ya. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tanggal 12 bulan 1 2020. Kelas 15 juta pada modal 15 juta. Tanggal 13 bulan 1 2020. Kelas 2 juta 500 ribu pada utang pegawai 2.500. Bagaimana temannya? Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Ada. Ada? Silakan bisa kita bagi. Silakan berdiri ya. Yang keras. Biar temannya. Kalau punya saya yang transaksi tanggal 13 Januari 2020 itu kas perusahaan bertambah dan piutang pegawai berkurang. Oke, jadi untuk transaksi tanggal 13 itu kas pada Piutang pegawai. kan bisa. Selanjutnya ya kelompok 2 silakan. Analisis transaksi pada tanggal 14 Januari 2020 adalah kas perusahaan bertambah di debit dan utang bank bertambah di kredit. Ada yang ingin menanggapi atau mungkin ada jawaban yang berbeda? Sama? Sama. Oke, silakan bisa kembali. Silakan itu nanti dipelajari lagi ya. Oke. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Silakan siapa? Ya, silakan berdiri. Penerimaan berupa uang tunai dicatat dengan menu banking receipt money dan dalam kolom deposit account diisi cash on hand. Ada yang ingin memberikan kesimpulan lagi? Saya Bu ingin menambahkan yang punya Alvina. Penerimaan perusahaan dibagi menjadi pendapatan jasa dan penerimaan di luar usaha. Penerimaan di luar usaha misal pendapatan bunga, menerima setoran pemilik dan menerima pembayaran hutang pegawai. Ya, terima kasih. Jadi pada pembelajaran hari ini ya, kita sudah belajar tentang transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa. Nah, di mana bentuk-bentuk penerimaannya itu bisa dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk kas, ya, kas bank atau cek. Nah, untuk pencatatannya sendiri dengan menggunakan IOP di sini yaitu masuk ke dalam menu banking, kemudian kita pilih ya receipt money. Ya, jika kita menggunakan penerimaan dalam bentuk uang tunai, maka di sini deposito account-nya bisa kita rubah menjadi cash on hand. Atau kalau kita menerima dalam bentuk cek, maka di sini deposito account-nya bisa kita isi menjadi cash on hand. Itu tadi adalah pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, silakan itu bisa dipersiapkan materi tentang transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, kan tadi itu sudah saya share dalam KPD-nya. Nah, itu bisa dikerjakan yang evaluasi mandiri kegiatan belajar 1. Silakan dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya itu tugasnya bisa dikumpulkan. Silakan bisa berkemas-kemas, terus bisa dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.